Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua. Maka mudah-mudahan sebagai seorang hamba, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan dan hati serta perbuatan kita, dan juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, mengagungkan dan membesarkan namanya, agar kiranya Allah terus tambahkan kepada kita lebih banyak lagi karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, juga GIC TV, a'azakumullah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menemani Anda semua di program Mutiara Pagi Radio GIC, kajian tafsir Al-Quran Al-Azim. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan buka kembali mushaf Al-Quran kita. Kita akan buka kembali kitab suci kita. Kita ambil pelajaran-pelajaran dan ibrah yang terkandung di dalamnya. InsyaAllah pagi hari ini kita akan sambung kembali tilawah rutin kita yang sudah sama-sama kita jadikan wirid atau rutinitas kita di kajian ini. Dan alhamdulillah sudah surat demi surat, ayat demi ayat kita sama-sama tafsirkan dan sama-sama kita ambil pelajaran darinya. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan rasa khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini akan menjadi fokus tilawah kita, menyambung tilawah kita yang telah lalu, yaitu masih di surat Al-An'am. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-93, sudah sampai di ayat yang ke-93. Kita akan lanjutkan pagi hari ini tilawah kita di surat Al-An'am dari ayat yang ke-94 hingga ayat yang ke-97 atau 98. Silakan Anda bisa juga ikut menyiapkan mushaf Al-Quran untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di pagi yang berbahagia ini. Dan nanti mari kita akan sama-sama pelajari, terjemah juga tafsir daripada ayat-ayat yang mulia tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai dengan tilawah Al-Quran surat Al-An'am dari ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke-94 hingga ayat yang ke-98. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita masuk untuk sama-sama mempelajari makna baik terjemah maupun tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-94. Allah tabaraka wa taala berfirman, walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh kalian semua telah mendatangi kami, yaitu datang kepada kami furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti
ketika kami menciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum, dan kalian telah meninggalkan ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kalian tinggalkan di belakang kalian, yaitu tidak kalian bawa ketika menghadap kami. Wa manara ma'akum syufa'aukumul ladzina za'amtum, dan kami tidak melihat bersama kalian para pemberi syafaat kalian, alladzina za'amtum, yaitu orang-orang yang kalian kira, yang kalian yakini, annahum fikum syuraka, bahwasannya mereka ya bagi kalian adalah sekutu-sekutu yang kalian sekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus hubungan di antara kalian dan sekutu-sekutu kalian tersebut. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan telah tersesat dari kalian ya apa yang dulu kalian yakini tersebut, yaitu telah salah keyakinan kalian yang dulu kalian yakini tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang musyrik, pada orang-orang kafir, dan secara umum ya kepada semua audiens Al-Quran ya, semua umat manusia, karena Al-Quran khitabnya kepada seluruh umat manusia. Allah katakan, laqad ji'tumuna furada, sungguh kalian ya mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri ya, menggunakan fi'il madi gitu ya, ji'tumuna, kalian telah mendatangi kami. Namun maksudnya akan mendatangi gitu ya, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay yuqalu lahum yauma mi'adihim hadza, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan ya kepada mereka perkataan ini di hari kebangkitan mereka, yaitu ini perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah akan katakan kepada kita semua secara umum dan kepada orang-orang musyrik secara khusus, pada orang-orang kafir, ketika kita bangkit dari kubur, ketika orang-orang musyrik bangkit dari kuburnya, Allah akan mengatakan perkataan ini, laqad ji'tumuna furoda ya, sungguh kalian telah datang kepada kami sendiri-sendiri gitu ya. Seperti taubih atau penghinaan atau apa ya namanya ya, sindiran kepada mereka ya. Kayak seperti kita bilang, loh kok cuma sendiri datangnya gitu ya, sendirian aja gitu. Padahal kita tahu mereka datang sendirian, dan mereka dulunya bilang mau datang rame-rame gitu ya. Jadi sedikit disindir gitu, sendiri gitu ya. Padahal kan kemarin bilangnya mau rame-rame, oh sendirian gitu ya. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah,
Itu sebagaimana kalian mendatangi kami, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Ya. Yakni di antara faidah yang bisa kita petik daripada ayat yang mulia ini, bahwa nanti kelak kita di hari kiamat akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Seperti kita datang pertama kali ke alam ini, ke bumi ini sendiri, gitu ya. Ada yang berdua sih ya, yaitu bayi kembar gitu ya. Ya, sendiri-sendiri kita. Tidak ada yang menemani kita ya ketika kita di dalam rahim ibu kita, ketika kita pertama kali diciptakan, ya. Kita semuanya sendiri. Sendiri dalam artian yaitu tidak ada yang menemani. Tidak rame-rame gitu ya. Nah, seperti itulah nanti kelak kita ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang menghadapnya sendiri. Sendiri di sini kemudian ditafsirkan oleh ayat berikutnya atau oleh firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yakni wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, yaitu kalian meninggalkan apa yang telah kami karuniakan di belakang kalian. Ini maksud dari sendiri. Kata Ibnu Katsir, ai minan ni'ami wal amwali allati iktanaitumuha, yaitu harta dan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Ketika kalian mati, tidak kalian bawa, kalian datang sendiri. Kalian tidak membawa harta benda kalian, tidak membawa keluarga kalian, tidak membawa anak-anak kalian, istri-istri kalian, sahabat-sahabat kalian, penolong-penolong atau loyalis kalian. Itu semua adanya di dunia. Ketika kalian meninggal, mati, maka semua itu kalian tinggalkan di belakang kalian. Ya. Kalian tinggalkan wara'a zuhurikum, di belakang punggung kalian, yaitu di belakang kalian. Gitu ya. Di dunia. Tidak kalian bawa ke akhirat. Ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak cucu manusia berkata, mali mali, hartaku hartaku, hartaku hartaku, wa halaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Dan apakah kalian memang benar-benar memiliki harta, menguasai harta kalian, kecuali apa yang kalian makan terus udah keluar tuh di toilet, ya? Au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita, wa masiwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Ya, manusia selalu tiap saat, tiap waktu, hartaku, hartaku. Itu lagi-lagi lihat handphonenya, hartaku gimana nih keadaannya nih ya. Coba dicek mobil bankingnya. Oh, udah segini. Dicek rekening BST-nya udah turun apa belum gitu ya. Lagi dicek terus. Mali, selalu
Yang dalam pikirannya hartaku gimana. Bentar-bentar lihat, gimana ya kebun saya, gimana sawah saya, gimana perniagaan saya, kontrakan saya. Ya. Padahal kata Rasulullah, wahalaka min malika illa, memangnya kamu menguasai harta kamu, dan emangnya harta kamu itu benar-benar menjadi milikmu, kecuali apa yang kamu makan, ya udah tuh, sebagian jadi daging gitu ya, jadi gizi, sebagian jadi kotoran. Atau baju yang kalian pakai yang kemudian lama-lama lusuh, lama-lama robek. Atau nafkah yang kalian keluarkan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah, bahkan mungkin juga yang haram gitu ya, yaitu menafkahkan harta kita di jalan kemaksiatan, yang kemudian ya sudah, nafkah itu ya udah dikasih ke orang, jadi hibah bagi mereka, kita tinggalkan. Wa masiwa dzalika, dan selain itu, fadzahibun wa tarikuhu linnas, maka kita enggak memiliki secuil pun harta kita selain dari apa yang kita gunakan buat makan, buat pakaian, buat fasilitas kita sehari-hari, buat kita nafkahi kepada orang-orang. Maka semua itu sisanya udah, kalau kita sudah mati, kita tinggalkan dan kita berikan kepada manusia secara otomatis. Itu jadi tirkah namanya, harta tirkah, harta peninggalan mayit yang kemudian ya dibagi oleh ahli warisnya. Ya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dzuhurikum. Dan kalian meninggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian di belakang punggung kalian. Kalian tinggalkan semuanya di dunia ketika kalian masuk ke dalam kubur, ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, memulai perjalanan negeri akhirat kalian. Ya. Maka hikmahnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manajemen harta kita maka benar-benar harus sungguh dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita nafkahkan dari harta kita itu berguna, dan apa yang kita tinggalkan ya bermanfaat nanti, menjadi investasi bagi kita semua gitu ya di akhirat nanti, mengalir pahalanya. Harus seperti itu pengelolaan harta kita. Nabung apa tujuannya? Kumpul-kumpulin harta doang, jangan. Tapi kalau nabung ada tujuannya, ini buat anak saya untuk masa depannya masuk pesantren, menuntut ilmu agar dia menjadi anak-anak yang soleh, bisa mendoakan orang tuanya. Harta begini tentu berkah, ya, manfaat walaupun adanya di tabungan, gitu. Maka insya Allah itu menjadi tetap milik kita, yaitu manfaatnya, ya. Maka muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mungkin saja akan berkata kepada kita, wahai manusia, mana yang dulu kalian kumpul-kumpulkan, gitu ya. Kita ini kan ngumpul-ngumpulin sesuatu biasanya untuk menghadapi masa depan, gitu kan ya.
takut ini, khawatir ini, kita kumpulkan sesuatu. Gitu. Tahu-taunya tak mati. Gitu ya. Allah akan tanya, kemarin ngumpul-ngumpulin mana itu? Gitu ya. Maka dia akan berkata, ya Allah, aku kumpul-kumpulin tapi ya gimana lagi? Aku tinggal, kan gak bisa dibawa gitu ya. Kemudian pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepadanya, terus apa yang sudah kalian berikan untuk diri kalian sendiri? Ya. Yaitu apa yang sudah kalian siapkan untuk diri kalian sendiri gitu ya. Maka dia akan melihat pada dirinya tidak ada sesuatu yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Karena kematian itu begitu cepat datangnya, tidak ada yang bisa kemudian menyangkanya, gitu ya. Ini diantara kunci-kunci gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa matadri nafsun bi ay ardin tamut. Dan tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan di bumi mana dia akan mati. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian datang kepada kami sendiri, yaitu maksudnya kalian tinggalkan apa yang sudah kalian kumpulkan dan bina dulu di dunia, apa aja, harta, persahabatan, pertemanan, kekeluargaan, ya, pekerjaan, jabatan, semuanya kalian tinggalkan di belakang punggung kalian. Dan khususnya di sini disebutkan, ya, wa manara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Kalian datang sendiri, tidak bawa apa yang sudah kalian kumpul-kumpulkan di dunia. Khususnya kami tidak melihat kalian datang bersama sekutu-sekutu kalian yang kalian yakini dia akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, takri'un lahum wa tawbihun ala ma kanu ittakhadhu fid dunya minal andadi wal asnami wal awthan dhanina annaha tanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim in kana thamma mi'adun fa idza kana yaumul qiyamah qatta'at bihimul asbab wanzahad dalal wa dhalla anhum makanu yaftarun wa yunadihim rabbul jalalu ala ru'usil khalaik aina syuraka iyalladzi kuntum taz'umun. Ayat ini merupakan takri' wa taubih, yaitu sindiran dan celaan. Apa namanya kalau bahasa anak muda, ceng gitu, cengan gitu ya. Itu sindiran atau celaan terhadap sikap mereka dahulu di dunia, yaitu mengambil sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Allah, menyekutukan Allah gitu ya. Yang mereka yakini alhamdulillah, yang mereka yakini sekutu-sekutu itu akan membawa manfaat bagi kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya, banyak manusia dan celakanya muslim kadang-kadang, ya, muslim sholat 5 waktu, tapi percaya bahwa
eh, jika kita banyak melakukan sholat gitu ya, kemudian kita siapkan sebuah kain putih dan kita sholat terus di atas kain putih tersebut gitu ya, kemudian kita jadikan kain putih itu nanti kita wasiatkan minta diselipkan di jasad kita supaya kain putih itu menjadi saksi gitu. Nah, pada batasan tertentu boleh jadi ya bisa benar ya, karena memang hal-hal di sekitar kita ini akan menjadi saksi, tapi punya keyakinan yaitu dibawa-bawa kain tersebut sampai ke liang kubur kita, ini sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu, tidak pernah diajarkan gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi itu mempercayai hal-hal yang sejatinya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengambil sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala dari benda-benda, patung-patung, ya, berhala-berhala. Nah, kalau sekarang banyak dilakukan seperti itu. Cincin-cincin, keris-keris, apalagi benda-benda aneh-aneh dianggap bisa membawa kemanfaatan bagi mereka di dunia dan di akhirat gitu ya. Kelak di hari kiamat Allah akan seru mereka di hadapan manusia banyak. Aina syuraka'iyalladzi kuntum taz'umun. Mana sekutu-sekutuku yang kalian dulu yakini bahwa mereka adalah sekutu aku gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ana agna agniya'u minasyuraka. Aku adalah zat yang maha tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Ya. Laqad taqatta'a bainakumul asbab. Ya, sudah terputus antara kalian hubungan. Ya, dahulu di dunia mungkin masih ada bisa membawa manfaat. Ya, kalau bicara bukan berhala atau bukan kesyirikan-kesyirikan yang semacam itu, yaitu harta. Karena ini tadi bicara banyak gitu ya. Kalian meninggalkan apa yang kalian dulu bina di dunia, ya, berupa harta benda, kemudian keluarga, persahabatan gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga khususnya sekutu-sekutu. Nah, ini semua sudah terputus hubungannya dari kalian. Kalau di dunia mungkin harta bisa bermanfaat bagi kita. Kalau sakit kita punya harta, kita berobat, bayar rumah sakit jadi sembuh gitu ya. Kalau kita takut, kita sewa satpam jagain rumah kita jadi aman, kita jadi tenang gitu ya. Harta mungkin bisa. Sahabat juga, orang-orang juga, loyalis juga gitu ya. Kalau kita salah gitu ya, salah kata gitu, kepleset kata, kita suruh loyalis kita membuat narasi agar sepertinya kita melakukan hal yang benar gitu ya, pansos di media sosial seperti itu. Nah, itu mungkin dulu di dunia bermanfaat, tapi sekarang sudah terputus
sebab, yaitu hubungan dan tali-tali hubungan yang dahulu terjalin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha falikul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah falikul habbi wan nawa. Dialah yang menyemai, menumbuhkan, ya. Al-habbi wan nawa. Benih-benih, wan nawa, nawa itu benih juga, tunas gitu ya. Jadi tanaman itu kan ada yang ditanam lewat bijinya, biji. Seperti rambutan ada bijinya, ditanam bijinya, ini nawa. Ya. Ada yang ditanam benih-benihnya itu bijinya atau apanya itu nggak tahu, tapi yang kecil-kecil itu gitu ya, lebih kecil daripada biji. Kalau rambutan bijinya gede gitu ya, nangka bijinya kan besar, durian bijinya besar, itu nawa. Kalau benih itu seperti seed gitu ya, seed, tahu nggak bahasa Inggrisnya seed, biji-biji kecil-kecil kayak gitu ya, kayak kangkung. Kalau orang yang suka nanam kangkung hidroponik, beli biji kangkung itu, disemai, disebar, ya, kecil-kecil bijinya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya, dialah yang menumbuhkan, menyemai biji-biji dan benih-benih tersebut. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, ini maksudnya tadinya hidup kemudian dimatikan, kemudian tadinya mati dihidupkan. Kalau kita bicara hidup, hidup itu kalau kita lihat pohon berbunga, berdaun, daunnya terang-terang hijau, merah gitu ya, dan seterusnya, kuning, berbunga, bunganya berwarna-warni, berbuah, itu kita lihat hidup, tumbuh dikit-dikit hidup. Itu. Kalau biji, kita bilang biji hidup apa mati ya? Dibilang hidup biji doang gitu ya, dibilang mati juga, dia kalau ditanam tumbuh gitu ya. Nah, seperti itu. Menghidupkan yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, dari biji yang mati, nggak ada kehidupan sebenarnya gitu ya. Nggak ada kehidupan, tapi ketika ditanam gitu ya, dan pas gitu ya, takarannya atau pas kondisinya dari tanahnya, airnya, kemudian unsur-unsur lainnya, maka jadi tumbuh ya. Kalau nggak pas nggak tumbuh kan, mati gitu ya, mati dia biji-biji tersebut. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu tadinya hidup mati ya. Pohon ada umurnya juga, sama seperti manusia, nggak tumbuh terus. Ada sebagian pohon yang umurnya panjang banget gitu ya, lama, bertahun-tahun bisa tumbuh. Ada yang umurnya juga dalam hitungan hari atau minggu atau mungkin detik, Allahu a'lam, nggak ada yang tahu. Mungkin ada juga pohon yang hitungannya detik gitu ya. Nah, menghidupkan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala
memberitakan kepada kita bahwa dialah falikul habbi wan nawa, yaitu yang menyemai. Falik itu sebenarnya yang membelah gitu ya. Nah, kita tahu bahwa biji itu untuk tumbuh itu dia akan terbelah gitu ya. Terbelah kemudian keluar tunas dari tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadikannya seperti itu. Terbelah biji, kemudian tumbuh tunas, kemudian dari tunas itu lama-lama jadi besar, kemudian dari biji yang cuma mungkin warnanya hitam kecil kayak begitu, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, batangnya punya warna tertentu, daunnya ada warnanya, kemudian ada coraknya, belum bicara bunganya, kemudian dari bunganya juga ada warna tertentu bentuknya. Kemudian juga kalau itu adalah buah-buahannya kemudian punya rasa, udah punya warna, punya rasa, dari mungkin rasanya awalnya masam, kemudian jadi manis, dan seterusnya. Itu dari biji doang, gitu ya. Dari biji, bagaimana sebuah biji itu menyimpan memori, rekaman, gitu ya. Unsur-unsur dari banyak hal tersebut gitu ya. Jadi kalau kita mungkin agak kagum sekarang kok bisa ya data-data yang begitu besar gitu ya disimpan di sebuah memory card lah sebutannya, atau penyimpanan mandiri gitu ya, internal storage seperti USB atau hard disk atau sekarang SSD seperti itu. Bentuknya kecil tapi bisa menampung, daya tampungnya banyak dan besar sekali. Nah itu mungkin gak terlalu aneh ya. Bagaimana kok biji kangkung yang kecil sekali kayak begitu bisa nyimpen memori tentang warna daun, akar, corak bentuknya, kemudian rasanya gitu ya, bunganya, bentuknya, warnanya. Nah itu subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha agung dan maha besar segala ciptaannya. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Yang demikian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalian bisa dipalingkan? Ya. Kok bisa sih gitu? Mencari sembahan yang lainnya, meminta kepada selainnya, berharap kepada selainnya, padahal yang lainnya tidak memiliki sifat-sifat kerububiahan sepertinya, kok malah minta kepada mereka, menghambakan diri kepada mereka. Padahal dia Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang memiliki sifat kerububiahan yang maha besar, satu-satunya yang bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dialah falikul isbah. Falikul isbah maknanya adalah khaliqud diya wal dhalam. Ya, falikul isbah wal jalal laila
sakana. Kata Ibnu Katsir, ai khaliqud diya'a wadh-dhalam. Dialah yang menciptakan terang dan gelap, cahaya dan kegelapan. Ya. Dialah Allah yang membelah gelapnya malam dengan cahaya pagi dan kemudian membelah cahaya atau gelapnya malam dengan membelah terangnya siang dengan gelapnya malam. Ya. Yang kemudian dengan kegelapan dan cahaya tersebut makhluk bisa tumbuh. Ya. Kalau yang punya pengalaman dalam merawat pohon gitu ya, tumbuh-tumbuhan, maka akan paham hal ini. Pohon itu kalau kebanyakan cahaya mati, kekurangan cahaya mati, harus pas. Gitu ya. Nah, Allah lah pengatur daripada gelap dan terang, cahaya dan kegelapan tersebut. Wa ja'ala al-laila sakana, dialah yang menjadikan malam itu tenang. Wa syamsa wal qamara husbana, dan yang menjadikan matahari dan bulan husbanan, ay yajriyani bihisabin muqnin muqaddarin, yaitu dialah yang menjadikan matahari dan bulan husbana, dengan perhitungan, punya rotasi dan perhitungannya, perhitungan yang teliti dan yang sangat proporsi. Walal lailu sabiqun nahar, tidak akan malam itu mendahului siang atau sebaliknya. Jadi ini pengaturan yang sudah sangat luar biasa dan yang tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sudah diatur oleh Allah. Dan pengaturannya itu seimbang. Ya. Pengaturannya sangat seimbang. Dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu merupakan takdir, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, yang maha perkasa, al-alim, yang maha mengetahui. Ay al-jami', yaitu maksudnya semuanya yang ada di alam semesta ini, jarin bitakdiril azizil ladzi la yumani wa la yukhalif. Semuanya itu berjalan di atas ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Ya. Berada di atas ketentuan takdirnya, aturan takdirnya. Ya. Yang sejatinya dia tidak bisa dicegah dan diselisih. Al-alimu bikulli syai'in, yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Wa katsiran ma idza dzukirallahu ta'ala khalaqal
khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar yakhtumu bil kalam bil izza wal ilmi. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu, tidak tersembunyi dari Allah secuil apapun di langit dan di bumi. Dan biasanya di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali kalau Allah memberitakan tentang dirinya bahwa dialah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, malam dan siang, dialah yang mentakdirkan segala sesuatu, maka biasanya ditutup dengan penegasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Aziz, Al-Izzah yang maha perkasa, dan sifat Al-Ilm yang maha mengetahui. Ya. Nah, ini kebiasaannya seperti itu. Banyak ayat-ayat yang modelnya seperti itu. Ya, kenapa ya? Untuk menunjukkan ya kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang cukup, mana yang tidak cukup. Ya. Maha mengetahui. Jadi apa yang ditakdirkannya berdasarkan kemaha perkasaannya, yakni tidak bisa kecuali dilakukan oleh yang maha perkasa, dan apa yang ditakdirkannya tersebut berdasarkan pengetahuannya, ilmunya, gitu ya, sehingga memang tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada minus dalam semua yang ditakdirkannya tersebut, gitu ya. Olehnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya dengan lapang dada. Semua takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya. Baik dan buruk itu hanya penilaian manusia, tapi semuanya ketetapan Allah itu adalah adil dan berdasarkan ilmunya. Baik. Olehnya apabila kita ditimpa musibah, maka kita mengucapkan qadarullah wa masya fa'ala. Ya Allah maha berkehendak dan Allah sudah mentakdirkannya, dan Allah maha berkehendak melakukan apa saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan di kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita sama-sama kaji, menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepadanya taufik dan petunjuknya agar dibimbingnya kita memiliki keteguhan hati di atas keimanan dan memiliki keteguhan hati untuk senantiasa mentaati dan menjawab seluruh kewajiban dan panggilannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.